yaitu temanya adalah bagaimana kesempatan kita sebagai alumni Jerman untuk bekerja dari sana tapi di sini. Nah, itu bingung kan? Mungkinkah job outsourcing dari Jerman di Indonesia? Itulah tema dari malam ini. Paparan pengalaman ini akan diberikan oleh kebetulan Wakil Ketua Umum Ikatan Alumni Jerman sendiri, Kang Taufik, ditemani dengan rekan beliau, yaitu Kang Dian Tresna Nugraha. Dan pada malam hari ini pun kita juga mendapat bantuan dari Ikatan Alumni Jerman Divisi Eropa, yaitu dari Mas Bambang Suryo Darwanto. Beliau akan juga memberikan sedikit masukan atau cerita dari pengalaman yang ada. Tapi terlebih dahulu kita akan mendapat sambutan dari Bapak Wasekjen, Bapak Diplom Wirtschaft Muhammad Agus Salim, Sarjana Teknik MBA. Untuk waktu dan tempat saya persilahkan untuk Kang Agus. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas Trio, apa suara saya bisa didengar dengan jelas? Sangat jelas, Kang Agus. Enggak. Oh iya, oke. Terima kasih Bapak, Ibu sekalian, rekan-rekan, sesama alumni Jerman, IAJ, dan juga mungkin publik ya yang menerima invitation dari IAJ Talk kali ini. Malam hari ini IAJ Talk-nya sangat spesial ya, mengenai hal yang sangat menarik, mengenai job outsourcing ya dari Jerman ke Indonesia. Bagaimana? Mungkin atau enggak? Ya, di sini sudah hadir nanti yang akan menjadi narasumber ya. Kang Taufik ya, Muhammad Taufik dan Kang Dian Tresna. Saya sendiri di sini sebagai sekjen dari IAJ sangat berterima kasih atas waktu dan tempat ya yang diluangkan oleh rekan-rekan Bapak Ibu sekalian di sini. Mengenai job outsourcing, ini hal yang sangat menarik. Saya jadi teringat cerita ketika tahun 2014 di mana waktu itu saya dan beberapa teman menjadi salah satu peserta di SEBIT. Itu salah satu pameran IT ya, teknologi yang bisa dibilang salah satu yang terbesar di dunia yang diselenggarakan di Hannover. Nah, di depan stand kita, stand Indonesia yang dikelola oleh Kementerian Perindustrian, itu adalah stand dari negara bagian Kerala, India. Awalnya kita tidak terlalu ngeh ya, kita pikir apa yang mereka jual ya. Jadi satu stand beberapa stand ya. Jadi dalam satu komunitas sama seperti kita juga pada saat itu kita beberapa perusahaan IT ada kita jual software, jual juga hardware ya dari universitas di Indonesia gitu. Yang menarik adalah ada satu plang tinggi sekali itu terlihat mengenai outsourcing. Outsourcing mereka dengan lantang ada tulisan sangat jelas ya bahwa di situ 5 euro per Stunde outsourcing, 5 euro per jam. Kita tuh berpikir ini 5 euro berapa? Terus kita terjemahkan, wah itu murah sekali. Terus kemudian kita jalan ke belakang, stand Vietnam, terus stand negara Eropa Timur, ya Rumania. Bahkan waktu itu stand Vietnam itu ada tulisan 1 euro per Stunde, 1 euro per jam. Kita melihat wah luar biasa. Mereka berebut kue pekerjaan dari negara Eropa pada saat itu. 2014 lagi bagus ya, seperti itu. Dan mereka sangat serius. Stand-nya luar biasa, betul-betul mewah, dirancang dengan serius dan di situ terlihat bahwa negara-negara Asia dan negara-negara Eropa Timur itu berusaha saling mempercantik diri untuk menjadi negara-negara tujuan untuk outsourcing. Tahun sebelumnya di 2013 kita itu sempat juga membuat semacam asosiasi kecil yang kita merasa bahwa untuk kita itu bisa mendapatkan pekerjaan outsourcing dari negara-negara Eropa, utamanya Jerman saat itu, kita nggak bisa kalau maju sendiri-sendiri, satu perusahaan. Kita harus bersama-sama. Akhirnya kita bikin asosiasi supaya bisa bicara dengan asosiasi di sana. Saat itu namanya Bitkom. Nah, sayangnya pada saat itu kita mungkin karena kurang terkoordinasi atau tidak dikoordinasikan oleh pemerintah, jadinya
masih kalah dan tertinggal dengan teman-teman lain ya seperti dari Vietnam, dari Thailand, dari negara-negara Eropa Timur. Dan mereka cukup serius pemerintahnya, apalagi juga dari India ya, mereka mengkoordinasi untuk mendapatkan outsourcing dari sana. Ada 1-2 anggota dari asosiasi saat itu yang saat ini ya berjalannya tinggal di WhatsApp group ya, seperti itu, tapi ada juga yang mendapatkan dari sana, dari Jerman, dari Belanda yang bertemu di Cebit tersebut, dan sebetulnya sangat menguntungkan. Nah, saya tutup pembukaan ini dengan 2 hal yang menjadi kunci bagaimana outsourcing itu bisa berhasil. Yang pertama adalah mutual benefit. Jadi bisa dapat benefit dari 2 sisi. Bukan cuma dari negara pemberi pekerjaannya, tapi juga dari kita yang menerima pekerjaan. Di mana yang non komersial. Contohnya transfer teknologi atau transfer aset atau hal-hal yang lain ya. Itu yang pertama. Yang kedua, kontinuitas. Jadi yang pertama itu adalah mutual benefit, saling dapat keuntungan, baik material maupun non-material. Dan yang kedua, kontinuitas. Kita harus berpikir juga bahwa ketika kita mendapatkan outsourcing, itu yang pelajaran saat itu adalah kita harus membangun aset. Ya. Kita tidak hanya mendapatkan pekerjaan, kita kerjakan, dibayar, dan ketika putus, kita bingung. Nah, pengalaman-pengalaman itu sangat menarik dan saya rasa di sini kebetulan ada 5 Jerman kita dengarkan ya dari saya ini sangat menarik dan kita juga mampu menjadi jembatan, menjadi sarana ya, juga bisa untuk menjembatani hal-hal yang sifatnya seperti job outsourcing seperti ini dari negara Eropa ke kita, negara Indonesia, dengan prinsip saling menguntungkan. Mungkin demikian, Mas Trio, sambutan 5 menit dari saya. Terima kasih, selamat mendengarkan. Bapak Ibu sekalian, saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sambutan yang sangat menarik. 2 hal yang kita akan ambil dari malam ini adalah sudah diwanti-wanti oleh Kang Agus tentang mutual benefit sama kontinuitas. Apakah itu nanti juga akan dipaparkan oleh narasumber. Sebelumnya kita masih ada sambutan dari Mas Wiantara Wisaka. Beliau adalah Ketua IAJ Bidang Pendidikan dan Sumber Daya Manusia. Mas Wiantara Wisaka? Ya. Oke, silakan Mas. Ya, selamat malam Bapak Ibu semuanya, rekan-rekan semuanya. Saya di sini sebagai Ketua Bidang Pendidikan dan Sumber Daya Manusia hanya ingin menyampaikan bahwa ya kondisi saat ini outsource menjadi pilihan perusahaan untuk survive ya, karena memang kondisinya tidak menentu, kemudian memang semakin lama semakin mahal semuanya gitu. Jadi memang salah satu alternatif perusahaan supaya bisa survive ya outsource gitu ya. Yang juga kita ketahui ada macam-macam outsource gitu, ada personal employment, ada business process, ada IT outsourcing, ya kemudian knowledge process outsourcing juga bisa gitu. Nah, barangkali kita di sini bisa belajar dan mendapatkan overview dari pengalaman Pak Taufik dengan Pak Dian Tresna ini, barangkali seperti apa outsourcing yang mereka alami, kemudian apakah juga kita nanti bisa melihat kalau dari sisi pendidikannya misalkan standar pendidikan seperti apa sih sebetulnya yang perusahaan-perusahaan Jerman butuhkan, kemudian sumber daya manusianya tuh harus seperti apa kalau kita menginginkan lebih banyak kerjasama dengan negara maju seperti itu. Karena ya sekali lagi kita melihatnya sebagai opportunity gitu ya. Barangkali tadi sampaikan Mas Agus juga ada potensi transfer teknologi dan lain sebagainya. Itu saja, mudah-mudahan kita bisa melihat overview dari pengalaman mereka berdua. Terima kasih Mas Trio. Terima kasih juga. Oke. Sekarang waktu yang dinanti-nanti, cerita-cerita menarik, masukan-masukan untuk kita semua, para komunitas Ikatan Alumni Jerman. Kang Taufik,
Kang Dian, suaranya mana ya? Kang Dian, sebentar. Ini tadi sebenarnya sudah saya buka. Oke, Kang, Ya, saya ada. Mungkin sekarang. sudah. Ya. Alhamdulillah. Ini lagi nunggu Kang Taufik. Kang Taufik, Kang Taufik, Kang Taufik juga sudah ada. Sebentar. Sudah ada. Sudah ada ya Kang Taufik ya? Ya. Alhamdulillah. Oke, panggungnya buat Kang Taufik sama Kang Dian. Silakan. Video-nya nggak bisa dinyalakan, nggak apa-apa. Nggak bisa barengan ya? Atau gimana nih? Bisa kan barengan Kang Dian sama Kang Taufik bicara? Bisa. Oke, maka Boleh, saya bisa. siap. Saya mute ya. Saya sendiri yang Oke. Videonya nggak bisa tampil ya? Iya, videonya nggak bisa Mereka tampil. berdua? Ya, nggak apa-apa. Oh, oke. Ya, Oke. Silakan, mau Dian dulu atau saya dulu boleh? Atau saya sedikit dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Punten, Kang Dian sama Kang Taufik, videonya mestinya udah bisa. Mangga. Ya, Sok. oke. Nah, mantap. Oke. Oke. Terkait tema outsourcing tadi yang sudah Pak Sekjen kemukakan, bahwa ada 2 poin yang harus dipertimbangkan. Pertama tentang mutualisme, 2 benefit mutualisme, dan kedua adalah tentang kontinuitas. Nah, mungkin dari sini, kalau bicara tentang outsourcing, orang berpikir bahwa outsourcing adalah seperti di pabrik ya, outsourcing tenaga kerja biasa, pekerjaan simpel segala macam di outsourcing. Atau di India misalnya banyak mengambil outsourcing tenaga teleservice, teleservice, atau juga dia untuk outsourcing programiran. Nah, tetapi sebenarnya di Indonesia juga sudah lama ada pekerjaan outsourcing itu, bisnis proses outsourcing. Misalnya perusahaan-perusahaan importir seperti Edeka, Kaufhof, Edeka atau segala macam itu, mereka beli produk-produk di Asia itu mengoutsourcingkan pekerjaan masalah quality sihrung, terus proses ekspor dan sebagainya. Jadi ada beberapa perusahaan-perusahaan outsourcing di Indonesia. Kebetulan saya 2009-2008 tuh pernah mau mengganti salah satu perusahaan bisnis proses outsourcing, Lifung kalau nggak salah, yang berada di Hong Kong, untuk melakukan pekerjaan quality insurance, terus factory sourcing dan sebagainya lah di Indonesia, terkait garment, terus rotan dan industri-industri kreatif di Indonesia. Sebenarnya sudah lama ada, cuman belum pernah terkuak. Sampai misalnya dari Hugo Boss pun sebenarnya dia ada outsourcing, tenaga outsourcing. Kebetulan teman saya yang jalanin di Bandung dan di Indonesia lah. Jadi untuk produk-produk Hugo Boss juga ada tuh yang ininya bisnis proses outsourcingnya di Indonesia, yang dikerjakan orang Indonesia. Mereka ada kepanjangan tangan lah di Asia. Sebenarnya sudah ada lama itu namanya outsourcing seperti itu. Cuman yang kita banyak tahu bahwa outsourcing itu yang umumnya itu adalah tenaga kerja blue collar gitu ya. Tapi sebenarnya tidak hanya itu, banyak yang bisa kita kerjakan. Sedangkan yang tema lagi hangat sekarang terkait kebutuhan tenaga kerja expert di Jerman atau di negara Eropa pada umumnya, karena memang negara-negara itu piramida penduduknya itu terbalik. Ya, jadi penduduk yang udah seniornya lebih banyak daripada yang mudanya. Dan bagaimana negara-negara itu untuk meningkatkan pertumbuhan penduduknya, pertumbuhan ekonominya, tentu harus meningkatkan pertumbuhan industrinya. Nah, pasti masalahnya adalah hanya cuman ada 2, pakai mekanisasi atau otomatisasi atau pakai tambah orang. Makanya Jerman lebih mengedepankan industri 4.0. Karena mungkin untuk orang ini agak sulit nih. Jadi mereka lebih menggunakan tadi industri 4.0, industri 4.0 itu kan lahirnya di Jerman. Jadi itulah yang akan jadi ini. Tetapi ada beberapa pekerjaan yang perlu orang. Terutama yang kalau di bidang saya adalah
orang-orang yang untuk development, untuk produk development atau pekerjaan-pekerjaan yang spesifik. Nah itu terutama di industri menengah UMKM. Kalau di Jerman tuh kebanyakan industrinya itu industri menengah lah. Nah situ memang ada kendala. Untuk industri-industri besar tidak banyak kendala. Mereka bisa datangkan itu tenaga-tenaga asing dari luar negeri. Tapi untuk yang tenaga menengah itu biasanya agak sedikit kendala. Nah disitulah potensi yang saya dapatkan ketika saya selesai kuliah di Jerman. Jadi disitulah mulainya start awalnya adalah saya seorang pekerja di Hans Gutner GmbH di München, itu perusahaan kecil menengah lah yang dia punya cita-cita untuk ekspansi ke luar negeri. Tetapi tadi banyak terkendala kondisi-kondisi yang belum memungkinkan pada saat itu, terutama masalah sumber daya manusia. Jadi yang problemnya itu waktu adalah trust, kepercayaan antara orang perusahaan Jerman terhadap partnernya di dalam di partner country-nya, misalnya di Asia atau di Indonesia atau di negara-negara lainnya. Biasanya ada satu masalah kepercayaan. Tentunya kepercayaan itu juga salah satunya adalah masalah bahasa, karena bahasa Inggris memang bahasa dunia, tetapi kan untuk beberapa kalangan di Jerman, terutama yang perusahaan-perusahaan menengah, bahasa Inggris juga masih bukan sesuatu hal yang waktu itu tuh belum begitu booming lah ya, masih ada sebuah kendala. Jadi trust itu yang menyebabkan ekspansi mereka ke luar itu terkendala. Nah, kesempatan yang di perusahaan menengah itu, karena perusahaan menengah itu mudah untuk komunikasi, karena antara kita sebagai pekerja dengan owner itu bisa bicara langsung tanpa hanya paling terhalang satu level lah gitu. Kalau misalnya kebetulan saya dulu di ekspor departemen lah, jadi hanya kehalang satu vertebrator terus owner, jadi mudah untuk komunikasi, ide-ide gagasan tuh bisa mudah dikomunikasikan. Tadilah keuntungan di Mittelständige Unternehmen. Nah, kurang lebih seperti itu. Nanti seperti apa berikutnya bisa ceritakan lebih lanjut lah. Coba pada intinya adalah kesempatan itu banyak setelah saya jadi prosesnya saya ke Indonesia itu memang mirip pada umumnya orang bikin mutasi lah ke negara ke Asia. Tapi kan mutasinya itu kan belum ada home base-nya. Nah, karena belum ada home base-nya, jadi memang saya dikaryakan di perusahaan Jerman untuk melanglang buana di Asia, base dari perusahaan Jerman itu, sehingga sampai bisa harus set up perusahaan di Singapura. Tadinya mau di set up di Indonesia 2005, cuman masalahnya adalah trust tadi. Kalau kita trust base-nya di Indonesia, untuk meyakinkan negara-negara Asia lainnya agak sulit, sehingga kami membuat strategi bahwa untuk tahap pertama adalah semua customer Asia itu dilayani di Jerman. Jadi hanya untuk membangun trust gitu kan. Setelah itu baru 2 tahun gitu saya ke Asia itu tetap melayani customer yang sama, tetapi base-nya berbeda. Pertama di Singapura dulu sebelum di Indonesia. Walaupun pada kenyataannya home base saya itu di Indonesia, hanya kantor aja di Singapura. Jadi karena itu, jadi untuk membangun kepercayaan tadi, Nah, kurang lebih prosesnya ke sana itu sama lah kurang lebih gitu kan. Baru setelah 2009 itu saya resign di perusahaan, karena sudah tidak ada tantangan lagi, karena kan sebagai karyawan kan digaji ngikutin seperti itulah. Tugas saya adalah untuk setup office di Asia tuh, di Indonesia ada 2, di Asia, di Singapura, di beberapa negara. Sudah terpenuhi. Jadi tantangannya adalah sebenarnya tidak ada, udah selesai tuh misi yang didiskusikan waktu itu sudah selesai. Nah, kembali ketika apa itu outsourcing, bisnis proses outsourcing itu baru ketika saya sudah resign saya bekerja di Pertamina, kemudian biasa trust-nya itu masih dibangun, mereka masih memerlukan seseorang yang bisa membangun sesuatu yang baru. Nah, disitulah 2011 saya membangun satu divisi lagi, karena perusahaan Gutner ini dia
merubah produksinya di Indonesia menjadi toll manufacturing. Jadi dia memproduksi banyak produk. Jadi tidak satu brand tapi produknya banyak. Nah, disitulah saya berkesempatan mendapatkan akses ke prinsipal brand-brand itu. Nah, nggak mungkin pada saat itu saya pakai bendera Goodner, karena kan brand-brand itulah di pasar mereka adalah kompetitor, satu sama lain kompetitor. Disitulah diperlukan satu vehicle baru. Jadilah di situ saya membangun suatu divisi institusi baru, tetapi sebenarnya masih dibayang-bayang secara perusahaan itu masih belum secure berdiri sendiri, tapi secara operasional udah 100% berdiri sendiri, mengambil kontrak-kontrak dengan prinsipal kompetitornya Goodner. Jadi saat itulah saya berkenalan atau mendapatkan pekerjaan outsourcing dari beberapa prinsipal brand kompetitornya Goodner. Jadi karena nggak mungkin ketika ada problem apa, menyelesaikan masalah apa, misalnya di Eropa ada salah satu perusahaan wholesaler di Eropa, dia disupport oleh salah satu perusahaan Jerman, bukan Goodner tapi perusahaan Jerman, ada salah satu perusahaan Jerman, dia ada bermasalah terkait masalah produk development atau segala macam. Nah, di situ kan yang datang kan pasti bukan dari Goodner, pasti datanglah saya sebagai kepanjangan tangan dari perusahaan yang di Jerman tadi untuk diskusi masalah problem atau produk-produk development yang akan mereka kerjakan. Karena perusahaan wholesaler tidak memiliki produk development, tetapi mereka mempunyai voice of customer yang cukup banyak, sehingga disitulah ada gap antara satu toll manufacturing, yang satu adalah wholesaler. Nah, disitulah ada gap itulah yang selanjutnya saya tekuni, saya lakukan pekerjaan under tadi vehicle yang lain, gitu. Kurang lebih seperti itu ceritanya. Mungkin nanti kalau ada yang lanjut bisa ada pertanyaan, bisa kita ini. Mungkin dari Dian ada cerita dulu awalnya seperti apa gambarannya, sehingga kita bisa melihat bahwa outsourcing itu macam-macam, dari bisnis proses, produk maupun dari knowledge lah gitu. Silakan. Siap. Terima kasih Kang Taufik. Nanti bagi yang ingin bertanya kita bisa berinteraktif. Pertama-tama kita dengarkan dulu paparan dari narasumber berikutnya, ada Kang Dian. Silakan kalau mau share screen. Oh ya, siap. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Oke, saya coba share screen sedikit tentang apa yang saya alami. Oke, mudah-mudahan terlihat sekarang. Sudah terlihat. Oke, terima kasih. Mungkin kalau pengalaman saya sendiri masih belum se-advance yang dialami oleh Kang Top ya, Kang Taufik. Saya sendiri masih istilahnya masih berkarir di perusahaan Jerman, Infineon Technologies. Awalnya saya kuliah di Karlsruhe tahun 2001 sampai 2003, kemudian melanjutkan bekerja di Infineon München tahun 2004 sampai 2015. Bidangnya adalah elektronika untuk otomotif. Ya, karena Infineon sendiri itu perusahaannya memproduksi chip ya untuk keperluan elektronika otomotif. Nah, pada tahun 2015 itu saya sebelumnya tahun 2014 saya memutuskan untuk pindah ke Indonesia sekeluarga gitu, jadi memboyong keluarga ke Indonesia. Dan pada saat itu saya menceritakan maksud saya ke atasan saya di Infineon, dan mereka akhirnya bertanya simpel aja, apa rencana saya di Indonesia gitu. Ya, waktu itu jawaban saya adalah bahwa saya ingin berkarya di Indonesia gitu, dan bidangnya belum saya tetapkan saat itu, jadi akan istilahnya mencari atau meng-create sesuatu kalau misalnya saya datang ke Indonesia. Tapi waktu itu kami diskusi bagaimana kalau di Indonesia tapi masih bekerja ke Infineon gitu. Mereka menawarkan begitu. Dan akhirnya setelah dipertimbangkan saya masih bisa
menerima tawaran itu gitu. Cuman waktu itu belum ada Infineon di Indonesia gitu, adanya di Batam atau di Singapura. Nah, maka tahun 2015 sampai 2019 ini statusnya adalah konsultan untuk Infineon Technologies. Jadi bekerjanya dari Indonesia. Kemudian tahun 2019, nah Infineon Technologies Asia Pasifik itu punya kantor representatif di Jakarta. Nah, maka mulailah dari situ ditransfer dari status sebagai konsultan menjadi karyawan di Infineon Technologies Asia Pasifik. Dan kemudian mulai 2021 ini representative office itu diganti menjadi PT Infineon Technologies Indonesia. Gitu. Jadi istilahnya kalau waktu di Jerman kita atau saya bekerja dengan kontrak kerja ya, di mana hasil kerja saya dikembalikan atau dibayar dalam bentuk gaji upah. Pada saat bekerja di Indonesia itu mereka itu perlu satu perusahaan yang bisa membuat kontrak kerjasama dengan mereka, di mana pembayaran itu melalui perusahaan, kemudian hasil kerja kita diserahkan kepada mereka beserta invoice-nya gitu. Ya. Sementara karyawan atau orang per orang yang bekerja untuk sebagai konsultan atau karyawan itu bekerja melalui perusahaan yang menjadi perseroan ini gitu. Sebenarnya waktu saya mau mengajukan pindah ke Indonesia itu ada beberapa opsi. Opsi pertama itu adalah statusnya sebagai masih karyawan Infineon di Jerman, ya, tapi ditugaskan sebagai di perseroan di Indonesia gitu, sebagai expat. Ini mungkin semacam Kang Taufik yang pertama kali disebutkan tadi gitu. Jadi tugasnya sebagai expat di situ. Tapi kalau misalnya statusnya sebagai masih karyawan firma di Jerman itu berbatas waktu dan itu ada wajib kembali ke Jerman atau ke EU setelah masa tugasnya habis. Gitu. Makanya waktu itu opsi ini tidak saya ambil. Opsi kedua yang diambil yaitu bahwa saya sebagai katakanlah karyawan perseroan di Indonesia yang bekerja sama dengan firma di Jerman tersebut. Nah, di sini kontrak kerjanya sementara ya, project base sebagai konsultan. Kalau ini pandangan secara hukumnya ya. Walaupun sebetulnya firma ini waktu itu saya dirikan sendiri aja gitu. Jadi firma ini saya bikin, maksud saya perseroan di Indonesia ini saya bikin supaya ada terjalin kerjasamanya ini gitu. Sebetulnya mungkin kalau misalnya kemudian karena Infineon sendiri kemudian mendirikan representative office di Indonesia, ya waktu itu muncul pilihan kepada saya apakah melanjutkan, maksudnya putus sebagai konsultan atau ditransfer menjadi karyawan di perusahaan lokal yang modalnya dimiliki Infineon gitu. Karena belum ada pilihan lain, sementara ya saya masih menerima pekerjaan sebagai karyawan di Infineon ini gitu. Ini mungkin model yang saya ambil saat ini adalah karyawan permanen ya dari perusahaan subsidiary Infineon yang statusnya sebagai PT PMA di Indonesia gitu. Dan sebetulnya ada misi juga sih di sini karena dengan pendirian PT PMA ini Infineon perusahaan Jerman ini ingin membangun ekosistem elektronika otomotif di Indonesia yang saat ini masih belum besar ya. Jadi kita sendiri mungkin industri otomotif kita masih belum banyak yang meng-create kendaraan sendiri gitu, masih desain-desainnya masih belum ada yang dibikin di Indonesia. Mungkin ada dalam bentuk motor listrik gitu ya. Tapi kalau kendaraan roda 4 itu masih belum besar seperti misalnya di Jepang, Korea gitu ya. Atau mungkin Vietnam sendiri sekarang udah mulai ya membuat perusahaan otomotif yang desainnya ada di situ. Tapi kalau di Indonesia masih kecil gitu.
Jadi berhubung keahlian saya masih terbatas di elektronika otomotif, jadi pilihannya masih belum terlalu banyak di sini, sehingga saya masih memutuskan untuk bekerja sebagai karyawan di Infineon. Begitu. Mungkin itu yang bisa sementara saya ceritakan. Ya, kedepannya bisa jadi ada pilihan lain yang bisa kita kerjakan bersama. Sudah, Kang Dian? Ya. Sudah. Oke. Sepertinya kalau dengan tema seperti ini, maaf saya hidupkan videonya. Untuk tema seperti ini rasanya mungkin udah banyak pertanyaan ya dari publikum tentang tentang ini dan itu. Mungkin kalau ada pihak-pihak yang sudah ingin bertanya, ingin berinteraksi dengan narasumber, silahkan waving hand atau langsung bisa juga unmute sendiri. Tapi kalau saya boleh tahu, berarti ini Kang Dian pertamanya Rep Office? Iya, betul. Kalau Rep Office tahu saya itu memang ada batas waktunya ya, Kang ya? Cuma Betul. 1 tahun ya? Kalau setelah satu atau bisa diperpanjang lagi? Sebetulnya yang saya tahu izinnya maksimum 3 tahun, bisa diperpanjang gitu. Jadi nah, Infineon itu setelah 3 tahun jadi Rep Office, itu memutuskan membuat PT PMA. Iya, ada pilihannya itu ya, antara tutup atau bikin PMA ya. Soalnya kan kalau nggak salah, selama Rep Office itu hanya first trip ya, hanya marketing, tidak boleh berjualan dahulu ya. Betul. Seperti itu ya, saya yang tangkap ya. Jadi sebenarnya berjualan bisa, tapi nanti kayak revenue-nya masuk ke Jerman langsung ya? Enggak, kalau dalam kasus Infineon itu di Asia Pasifik. Oh, di Asia Pasifik. Oh, oke. Untuk masalah legalitas pajak. Oke, ini ada sesepuh kita, Pak Koko, mau bertanya langsung. Setelah itu nanti langsung ke Mas Yoga ya. Silakan Pak Koko. Saya udah ini membuka. Pak Koko, silakan di unmute. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, terima kasih. Saya mau menanggapi dari Mas Dian ya, karena saya sedang mengembangkan mobil listrik yang khusus militer nih Mas. Nanti mungkin saya akan komunikasi dengan Anda ya. Spesifiknya apa ya Mas kalau elektronika di otomotif itu yang dikerjakan? Oh ya, kalau yang pernah saya kerjakan lumayan bervariasi. Jadi saya pernah mengerjakan elektronik untuk mobil listrik juga. Tapi yang 6 tahun terakhir saya kerjakan itu spesifik ke ini sensor untuk autonomous drive. Ya. Ya. Saya juga ada planning untuk autonomous vehicle, tapi mungkin di tahun depan mungkin ya. Sekarang kita mau kerjakan mobil listrik untuk militer ya, khususnya mobil komando mungkin gitu. Nanti mungkin saya akan japri ya ke Mas Dian untuk boleh. selanjutnya ya. Iya. Oke, begitu aja. Terima kasih. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak Koko. Siap. Kita berikutnya ke Mas Yoga. Mas Yoga Tranggono, saya sudah minta untuk di-unmute. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau tanya ke keduanya nih, ke Kang Top sama Kang Dian. Pemindahan satu item development ya, kayak misalnya Kang Dian pindah ke Jakarta itu, ada nggak sih kendala-kendala dari sisi legalitas ya? Misalnya dari sisi Jermannya juga memindahkan orang ke Indonesia, apakah ada batasan-batasan maksimum berapa tahun? Mengingat juga bahwa Kang Dian kan di Jermannya juga sebagai orang asing, apakah bisa itu terus berlanjut? Misalnya benefit-benefit yang didapat sebagai karyawan di Jerman, misalnya pensiun tetap bayar di Jerman, atau tentang Aufenthaltserlaubnisnya, bagaimana itu ceritanya? Kendala-kendala apa dilihat dari sisi itu, atau juga dari pajak? Itu mungkin spesifik ke saya ya, atau ke Kang Top?
Ya mungkin ke Kang Dian, ya Kang Top juga mungkin kali ada masukan juga. Boleh ya. Bebas Kalau aja. ya kalau yang saya alami untuk kasus apa namanya pensiun itu kalau yang model yang tadi saya kan cerita ada 3 model ya, yang model expat itu. Kalau model expat itu berbatas waktu. Jadi status kita sebagai karyawan di perusahaan Jerman di Infineon, katakanlah di Infineon Munchen itu tidak hilang. Ya, tapi kita ditugaskan berbatas waktu misalnya di Indonesia, misalnya 2 sampai 5 tahun itu harus didefinisikan batas waktunya, dan itu ada kewajiban untuk kembali demi untuk menjaga itu tadi kesepakatan misalnya pensiunnya atau apa. Cuman yang saya lakukan itu bukan seperti itu. Jadi saya benar-benar pindah dari Jerman ke Indonesia. Gitu. Jadi pensiun yang di Jerman pun udah putus. Artinya ketika pindah ke Indonesia kita tidak ada lagi kewajiban Sozialversicherung ke Jerman. Ya. Pensiun itu bisa diambil nanti umur 65 atau seperti yang saya lakukan setelah 2 tahun pindah dari Jerman diambil bagian Arbeitnehmernya. Gitu. Jadi bisa diambil. Karena kita udah pindah dari Jerman gitu statusnya. Dan tentang pajak pun saya tidak bayar lagi pajak di Jerman karena domisili saya sudah bukan domisili Jerman. Gitu. Boleh menanggapi ya. Oh, berarti artinya itu kan internal transfer perusahaan dari Jerman ke Indonesia. Nah, sekarang kalau misalnya typical outsourcing-nya itu misalnya katakanlah Kang Dian di Infineon Munchen misalnya melakukan desain electronic circuit gitu ya, hasilnya berupa visiodiagram atau apapun gitu ya. Nah terus Kang Dian misalnya pulang ke Indonesia, lalu karena ada trust sama Infineon, lalu bilang saya bikin perusahaan sendiri di Indonesia, saya akan deliver service yang sama, tapi itu perusahaan saya, deliver service yang sama, tapi saya berevenue euro ya, cost saya rupiah gitu ya. Itu memungkinkan nggak atau banyak nggak sih peluang seperti itu, dan dari sisi Jermannya apakah mereka merasa untung nggak dengan strategi demikian? Mengingat bahwa akhirnya itu bisnis transaksi antara 2 entitas yang berbeda, tapi karena Kang Dian udah dipercaya di sana dan bisa meyakinkan bahwa bisa mendeliver hasil kerja sebelumnya yang sama, hanya fisiknya ada di Indonesia, dan bahkan bisa membuka perusahaan dengan karyawannya orang Indonesia, cost-nya rupiah, tapi omsetnya euro gitu. Mungkin dari sisi Jermannya itu masuk nggak logikanya gitu? Sebetulnya prakteknya seperti itu memungkinkan karena udah ada yang terjadi. Bukan pengalaman saya langsung, tapi dengan misalnya teman-teman yang dari India gitu. Jadi di mana software yang untuk untuk keperluan otomotif itu dibuat oleh perusahaan-perusahaan di India. Jadi mereka memang deliver software untuk otomotif gitu. Itu salah satunya. Terus contoh kasus lain adalah mendesain modul-modul elektronik di luar Jerman, ya. Jadi dilakukan oleh perusahaan di luar Jerman, tapi kemudian desainnya itu digunakan di Jerman. Itu bisa juga. Jadi modelnya seperti tadi, itu mungkin jadinya bisnis to bisnis ya. Jadi ada perusahaan di Indonesia atau di luar Jerman yang bisa melakukan servis kepada perusahaan Jerman, apakah itu desain atau misalnya produksi barang juga sebetulnya seperti yang dilakukan perusahaan subsidiary Infineon di Batam, itu kan dia produksi manufacture gitu. Itu modelnya bisa gitu.
mau desain, manufacture bisa. Asal ada trust itu tadi gitu. Menambahkan, tadi pertanyaannya apakah menguntungkan? Kalau pengalaman saya menguntungkan. Kenapa? Sebagai ekspat itu kan ada batasnya tuh tadi. Jadi saya juga ngambil cuma 2 tahun lah. Berarti kalau sebagai ekspat tuh cost-nya buat perusahaan lebih tinggi. double apa segala macam lebih tinggi. Ketika berubah menjadi kita B2B, nah itu udah menguntungkan buat perusahaan di sana. Kenapa? Tadi pajak-pajaknya pasti kan otomatis turun ya, turun. Jadi bagaimana? Pastikan dari teman-teman ada yang mengambil. Nanti kan bagaimana dengan ini dong salarinya berubah gitu ya. Pengalaman saya sih tidak mungkin dalam bentuk angkanya ini gross-nya mungkin betul berubah, tetapi secara netnya dengan segala macam benefit yang didapat, bahkan pada satu kesempatan lebih besar yang didapat, karena mungkin di sini semua benefit yang kita dapatkan di Indonesia itu dibebankan ke perusahaan, contohnya misalnya kendaraan, terus rumah segala macam. Kalau di Jerman kan tidak ada dibebankan ke sana kan. Nah itu dibebankan ke vehicle yang sebagai yang jadi ini. Berarti ada operasional kantor atau perusahaan itu kan sebenarnya saya dan beberapa orang saja sebenarnya kan. Ya itu disitulah kita atur di situ bahwa benefit yang kita dapat itu kurang lebih sama atau mungkin lebih besar, bukan lebih besar, lebih baik, lebih menguntungkan gitu kan. Lebih menguntungkan lah tipat-tipatnya. Jadi win-win solution lah di situ. Di situlah tadi yang enaknya ketemu perusahaan yang menengah itu kita bisa bicara langsung sama decision making gitu kan. Biasanya terus terang waktu awal saya bergabung pun kita bikin konsep dasar. Apa yang akan kamu lakukan dalam 2 tahun, 3 tahun sampai 2009 itu saya udah habis sebenarnya, itu udah chill and chill-nya tuh sudah nggak ada lagi. Jadi CEO kebetulan perusahaan waktu 2009 sudah sangat besar, udah jadi international company. Jadi bos saya itu udah jadi CEO-nya, udah cukup disegani lah di Eropa, di Asia, pokoknya di industri tempat saya berdiri itu dia cukup disegani lah karena sudah besar. 2009 saya memutusin saya keluar dari industri itu. Dia pun tidak bisa mencegah karena memang chill-nya sudah tercapai gitu kan. Karena dia tahu gitu kalau chill-nya sudah tercapai dia ngasih tantangan apa gitu. Jadi saya dilepas. Saya setahun itu dilepas. Saya di Pertamina setahun, mendingin ketika dia ada ide gagasan barulah dia ngontak lewat salah satu orang kepercayaannya di Singapura, kita makan malam lah, ngobrol-ngobrol gitu. Udah lama nggak ngobrol di situlah bisa saya punya konsep baru gitu kan. Konsep baru seperti ini sebenarnya. Nah, saya itu yang di situ kita bicara bagaimana menurut Anda, saya bilang menarik gitu kan. Kalau gitu bisa mau gabung lagi sebagai karyawan. Nah, pertanyaan itu yang saya kira sebagai karyawan dia bilang, nah janganlah kalau gitu. Anda punya saham di situ. Jadi perusahaan yang itu adalah ada sahamnya di situ. Jadi memang kalau kita mau beroperasi di Eropa, tentunya harus bawa Jermannya terus dibawa. Orang Jermannya dibawa, walaupun nanti yang datang tuh saya gitu, tapi yang rent segala macam itu perusahaan Jerman atau orang Jerman itu yang rent. Jadi pekerjaan-pekerjaan di luar perusahaan yang saya maksud tadi kompetitor ya, yang rent mereka arrange, tapi saya datang gitu. Bisa juga pernah saya dapat outsourcing kerjaan dari GE France gitu kan. Dia yang arrange itu Jerman. GE France Jerman, ntar saya yang datang ke lokasi, atau dari Siemens juga sama, saya pernah Siemens di Australia gitu kan. Jerman yang arrange ya, saya dari Bandung, waktu saya posisi sudah di Bandung. Dari Bandung saya ke Brisbane melakukan pekerjaan atas nama Siemens, tapi Siemens kontraknya sama yang perusahaan tadi yang di Jerman. Jadi saya cuma terima beresnya aja. Nah, disitulah fleksibilitas bisa didapat kalau perusahaannya menengah. Kalau perusahaan besar tuh agak sulit. Semakin besar saya merasakan ketika semakin besar tuh semakin trust itu agak sulit karena udah layarnya semakin lama semakin besar gitu kan. Makanya itu 2017 saya bilang, ini terlalu besar. Kalau udah terlalu besar saya udah nggak bisa. Jadi saya harus benar-benar bikin own company lah, 100% own company gitu kan.
ya di situ saya juga masih dapat kerjaan-kerjaan outsourcing, tapi mungkin sudah nggak lagi ke Jerman, udah lagi di Asia aja lah, dimain di Asia, karena memang trust Jermannya sebenarnya di Asia aja udah cukup lah gitu daripada ke Jerman gitu kan, karena udah long journey-nya terlalu semakin lama kan. Kalau Kang Dian kan masih 2 bulan sekali dia masih ke Munchen gitu kan, masih kuat. Kalau saya udah nggak kuat gitu, ke bolak-balik ke Jerman, udah minta yang kelas bisnis gitu kan. Nah, kata dia itu masalah itu kan kos-kos itu kan masuk ke perusahaan kan, kita nggak maunya kalau jadi karyawan kan maunya bisnis, tapi kalau sebagai masih kita punya perusahaan di situ kan nggak mau lah yang ingin hemat gitu kan. Itulah problem yang ini, jadi dihemat aja. Kalau dihemat kan capek gitu kan, jadi ngambil yang ini lah. Tapi semakin besar tantangannya semakin rumit. Banyaklah transaksi, apalagi sejak 2014 transaksi apa kan di Indonesia tuh nggak bisa lagi pakai euro kan, nggak pakai mata asing, harus rupiah gitu kan. Itu jadi agak menjadi ada sedikit inilah, tapi ya selalu ada jalan lah. Sampai saya juga dulu waktu ketika terus terang ini ketika Iran di embargo sama Amerika tuh, saya dapat outsourcing dari perusahaan Jerman untuk melakukan pekerjaan di Iran, gitu kan? Contohnya gitu kan? Kenapa? Karena Iran dan Indonesia punya hubungan diplomatik kan ya, nggak masalah gitu kan? Nah, saya bisa ngerjakan. Banyak sebenarnya sesuatu yang bisa di-create gitu kan. Yang penting itu trust. Saya pun kemarin 2019 saya ada nemu lagi, gitu, ngajak makan lagi, biasanya gitu, ngajak makan. Nah, tapi saya bilang saya udah nyaman lah gini, udah tua sebenarnya, bukan nyaman, sudah tua, badan nggak bisa lagi, tidak seperti dulu lagi. Tapi makanya lihat kesempatan tuh, saya melihat kesempatan itu semakin besar. Kenapa? Tadi pekerjaan di Jerman semakin banyak, efisiensi diperlukan, di kita di Indonesia resource-nya besar, lapangan pekerjaan sudah relatif kurang gitu kan. Nah, kalau Jerman sekarang kan banyak tuh sekarang bukan outsourcing sih, cari lowongan buat orang asing gitu kan. Dari Indonesia banyak aja ke sana, cuma kendalanya bahasa. Tidak semua orang Indonesia bisa ke Jerman diterima karena kan kendala bahasa, belum ada homesick dan sebagainya, ada culture. Tapi kalau kerjaannya dibawa ke sini kayak Kang Dian bawa sini kan, yang repot kan cuma Dian sendiri, sisanya kan nggak repot gitu. Makan batagor juga lah, ke sekolah, ke kantor ini kan. Biarlah Kang Dian yang repot gitu kan, yang lain nggak perlu repot. Tapi kalau misalnya jadi sekarang banyak pekerjaan di Jerman, iya, lowongan banyak tuh. Kalau buka lowongan tuh outsourcing itu banyak gitu kan. Tinggal ngelamar, cuman kitanya harus ke sana. Kayak saya juga pernah ada penawaran di salah satu kompetitor gitu, salah satu perusahaan kompresor lah gitu. Nah, ke sana kan repot. Saya udah anak 4, udah kuliah, pindah ke Jerman kan susah. Kalau Kang Yoga atau yang lain kan sudah established di Jerman, udah ini. Saya kan mulai lagi adaptasi. Waduh, umur segini adaptasi lagi. Saya bilang, waduh, yang saya perlukan sekarang inilah sesuatu yang tantangan tapi tidak terlalu ngoyo gitu kan. Nah, itulah kurang lebih. Itu sharing aja. Kalau tanya benefit gimana? Banyak benefit di luar itu. Silakan. Siap. Mas Yoga, masih ada pertanyaan lain? Saya yang lain aja dulu. Saya sebenarnya ada, tapi kesempatan yang lain dulu lah. Terima kasih. Oke. Terima kasih Mas Yoga. Nanti bisa ditanya lagi pasti. Oke, berikutnya saya ada Mas Ismail yang dari tadi sudah antri juga. Silakan saya buka ya, Mas Ismail, mangga. Oh ya, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Ismail Suni. Saya saat ini kerja di Munchen. Belum lama sih, belum ada setahun gitu. Jadi software engineer. Nah, saya nih ya untuk kedepannya kan pengennya itu tinggal tetap balik lagi ke Indonesia gitu. Jadi saya udah ancang-ancang gitu untuk mencari opsi-opsi yang memungkinkan saya tetap kerjaan di perusahaan yang sama tapi dari Indonesia. Nah, saya tadi lihat presentasinya Kang Dian yang kedua tadi itu untuk kerja di Indonesia itu mesti harus ada perseroan atau firmanya itu ya, Mas? Ya betul. Jadi emang perusahaan Jerman itu nggak bisa mempekerjakan langsung karyawan di Indonesia gitu. Dari Indonesia tuh sebagai karyawan di perusahaan Jerman tuh nggak bisa. Memang harus ada relasi bisnis to bisnisnya dulu gitu.
Oh gitu. Jadi emang itu udah kayak hukum dari di Jerman gitu ya, Mas? Atau gimana itu? Ya, kaitannya dengan hukum ini apa ya, pemberi kerja dan penerima kerja gitu. Oh ya, lanjutannya ya, Mas. Kalau yang pertanyaan nomor 1 itu jadi kalau misalkan kan tadi kan kalau yang Mas kan yang opsi 3 yang ada representation office itu. Nah, Ya. bisa nggak kalau kita misalkan lewat pihak ketiga yang kayak kan kalau di Indonesia kan banyak perusahaan outsource gitu kan ya. Nah, bisa Ya, itu nggak yang opsi yang kedua yang saya tulis tadi. Jadi kita ada perusahaan lain ya, perusahaan lain di Indonesia. Bisa kita sendiri yang bikin, seperti yang saya lakukan waktu itu sebelum saya balik lagi jadi karyawan Infineon Indonesia. Jadi saya bikin perusahaan sebagai kendaraan aja supaya ada kontrak bisnis to bisnis antara perusahaan Indonesia dengan perusahaan Jerman gitu. Dan saya itu sebagai nggak tahu pemilik sekaligus karyawan satu-satunya di situ gitu. Ya. Kalau yang itu prosesnya nggak susah nggak ya, Mas? Kalau yang prosesnya ya normal sih seperti pendirian perusahaan biasa di Indonesia gitu. Dan yang penting sih sebetulnya yang Jermannya mau membuat kontrak dengan perusahaan itu gitu di Indonesia. Gitu. Oh. Terus kalau lagi ya, Mas. Kalau yang nomor 2 tadi itu kan kalau kita kerja di sini kan kayak kontraknya itu kan bisa open ended gitu kan. Jadi selama dua-duanya oke, yang penting kalau mau keluar atau mau nge-PHK kan ngasih notice 3 bulan gitu. Nah, kalau yang opsi 2 tadi itu tetap ada batas waktunya gitu ya, Mas? Ya, itu kalau kontrak itu ada batas waktunya. Jadi project base gitu. Oh, jadi nggak jadi agak berbeda ya kan kalau kerja langsung kan bisa kayak open ended gitu, tapi kalau yang opsi 2 itu emang ya kayak bener-bener lepas gitu ya. Iya. Ya mungkin itu aja sih, Mas. Terima kasih, Mas. Siap, Mas Ismail. Ada lagi? Tambahin buat Pak Ismail. Yang penting itu orangnya dipercaya sama perusahaannya. Kalau perusahaannya itu nanti bebas lah mau pakai perusahaan bikin sendiri atau tadi yang opsi 2-nya Kang Dian, perusahaan outsourcing di Indonesia gitu. Yang penting sih orangnya dipercaya sama perusahaan. Benar. Ya sih, saya juga nambahin lagi, dulu juga pernah kan kalau software engineer kan bisa remote dari mana aja kan, jadi dulu juga pernah remote sama perusahaan dari Afrika Selatan itu, tapi mereka nggak ada aturan buat itu sih. Yang perusahaan penengah itu aja. Jadi mungkin beda gitu ya. Terima kasih, Mas. Siap. Oke, berikutnya ada Mas Ferdian. Mas Ferdian. Halo. Ya, selamat malam. Silakan, Mas. Selamat malam. Halo. Selamat malam. Iya. Dian, ini kita pernah di Munchen ya? Ya, itu tahun 2000. 2000. Kalau Mas Taufik senior saya kayaknya nih di ITB. Sebetulnya waktu kita di Munchen itu, Kang Taufik ada di sana waktu itu. Oh iya ya? Iya. Cuman kayaknya belum pernah ini ya waktu itu. Saya cuma berapa bulan sih. Iya. Oh iya. Ya gini, itu kan mau nanya, itu kan yang optionnya ada 3 ya. Itu memang aturan dari Jerman atau karena tadi nyambung aja sih sama siapa tadi yang barusan ini? Ismail. Nah, kalau saya kan juga konsultan untuk perusahaan Eropa, tapi bukan Jerman. Nah, itu ada opsi langsung kita sebagai independent konsultan gitu. Kan saya juga IT juga ya, IT sistem analis. Jadi kontraknya itu langsung dengan kita sebagai individu gitu loh. Jadi nggak harus bikin perusahaan sendiri kan. Tadi kan opsinya yang kedua itu, dan ketiga sebenarnya harus bisnis to bisnis ya, karena di Indonesianya itu harus ada bisnis entity gitu. Nah sebenarnya ada atau bisa nggak itu yang opsi keempat, seperti yang pengalaman saya adalah bisnis to individual. Jadi kita kalau terutama sekali sih di IT ya, jadi itu biasa gitu, ada bisnis kita sebagai independen
atau freelance gitu. Jadi nanti perhitungannya adalah kita dihitung lamsam pro rata, kemudian pajak itu harus kita tanggung sendiri di mana negara kita berasal. Tapi mungkin juga kayaknya sih di Eropa itu mungkin memang peraturannya kalau nggak bisa, itu biasanya perusahaan akan nyari third party agency gitu lah. Agensinya nggak harus berada di Indonesia, tapi akan lebih gampang memang ke Indonesia. Cuman tetap hitungannya kita kontrak antara kita dengan agensi itu, seperti itu. Tapi biasanya di negara-negara contohnya bukan di kawasan Uni Eropa sih. Ya. Kalau EU Gitu. Nah, setahu tapi saya yang nyari sendiri adalah perusahaan di Eropa itu. Kalau ini kan kita dibikin, maksudnya kalau kita bikin firma sendiri atau PT sendiri, ya PT nggak bisa ya, bikin firma sendiri atau CV sendiri kan itu kita yang repot ya ngurus sendiri di Indonesianya gitu. Nah biasanya kalau perusahaan-perusahaan IT di sana yang mencari konsultan luar gitu, itu mereka punya sendiri gitu, misalnya agensinya di negara ini itu di luar. Mungkin itu peraturan Uni Eropa atau Jerman, saya nggak tahu. Tapi kalau misalnya memang nggak bisa berdasarkan hukum Jerman, dia akan cari gitu loh. Tidak mengimpos si konsultan ini untuk membuat badan hukum. Nah itu ya satu. Yang kedua, ini dia titipan pertanyaan tuh dari Yani ya, teman saya tuh tadi. Kalau misalnya itu business to business dan option business to individual, itu tax-nya gimana? Kalau yang expat kan tax-nya masih ngikut di Jerman ya, 40% ya. Nah, kalau misalnya di perusahaan sini, atau agensi sini, atau agensi yang di luar teritori Uni Eropa, itu gimana tuh pajaknya? Karena kan belum ada tax agreement gitu, antara Indonesia dengan... Ya, gini, setahu saya, meskipun individual, tapi secara hukum itu individu yang dijadikan partner bisnis dari Uni Eropa itu dianggap sebagai perusahaan, sebagai katakanlah perusahaan perseorangan. Sebenarnya di kita juga. Enggak. Jadi di kontrak itu benar-benar between ini dengan individu atas nama ini, nomor paspor sekian-sekian gitu. Tapi memang waktu itu kontraknya bukan langsung dengan perusahaan, bukan di Jerman sih, tapi masih di Uni Eropa. Entah itu memang peraturan Uni Eropa, saya nggak tahu, ya kan? Tapi kalau misalnya tadi dibilang Jerman peraturan kayak gitu, sangat mungkin itu adalah aturan Uni Eropa. Nah, perusahaan itu kan dia butuh tenaga, dia butuh konsultan di ini, dia butuh konsultan di itu, karena proyeknya ada di beberapa negara. Yang dilakukan dia perusahaan itu punya agensi di salah satu atau mungkin negara di mana gitu ya, di luar kawasan zona itu, entah mungkin Afrika Selatan atau apa, kontrak yang bisa memberlakukan kontrak itu bisnis to individual gitu. Ya, maksudnya kita nggak dipusingin, yang di Indonesia ini nggak dipusingin bahwa harus bikin ini, bikin itu, legalitas entity dan sebagainya. Karena kan nanti pengurusan pajak segala ya di sini. Kalau udah individu, kalau udah bisnis entity itu, kalau individu kan sebenarnya itu hak kita ya untuk melaporkan pajak, atau maksudnya itu wajib kita sebagai individu aja untuk lapor pajak itu setiap tahun gitu. Tapi kalau perusahaan itu kan sebenarnya harus memang udah ada kewajiban untuk pajak sekian persennya gitu. Ya. Ya kalau apa namanya, kalau pajak itu kan tergantung di mana kita domisili ya. Misalnya lebih dari 6 bulan di suatu negara, ya di situ kita bayar pajak. Sama kayaknya aturan Indonesia sama EU juga ya. Jadi kalau misalnya kita tinggal lebih. Ya kalau individu kan, kita sebagai individu nih, konsultan individu atau freelance, kan kita cukup lapor pajak lah di Indonesia itu, kita kan tiap tahun bisa lapor pajak, tapi formulir isian lapor pajaknya itu adalah kita sebagai freelance individu gitu loh. Sama kayak misalnya arsitek atau artis kayak gitu kan, yang istilahnya karena dihitung pro rata kemudian dibagi. Jadi sebenarnya bukan gaji kan, kita dikasih nilai lamsam selama kontrak itu berapa tahun, itu dibagi pro rata, karena kan nggak bisa langsung dibayarkan
di awal kayak gitu. Ya. Itu kan tergantung kitanya nih untuk lapor pajak, sama seperti kita lapor pajak. Kalau di Indonesia kan sebenarnya kalau punya perusahaan, kita bekerja sebagai karyawan, perusahaan kita kan yang melaporkan pajak, slip pajak itu kita pakai buat laporin aja, tapi kita nggak ngitungin segala macam. Cuma kalau misalnya punya perusahaan sendiri, kan berarti itu tanggung jawab kita juga melaporkan sebagai perusahaan. Iya betul. Benar kan? Ya. Maksudnya opsi keempat itu kalau cuman kita sendiri, mungkin opsi keempat itu bisa diusulkan atau dipertimbangkan gitu, karena kalau buat perusahaan lebih repot sih sebenarnya kalau Ya. untuk satu orang. Kalau untuk kasus saya diharuskan itu sebagai business entity gitu, jadi nggak bisa individual langsung. Betul, menambahkan tadi kalau misalnya konsultan mungkin masih bisa begitu ya, tapi kalau misalnya yang lain itu kita B2B itu pasti pajak di user kita atau bisa di Infineon itu nggak bayar pajak, dia cuma bayar kontraknya aja berapa per tahun gitu kan, dia nggak kena pajaknya kan ditanggung. Perusahaan kan harus membayarkan pajak ke karyawannya walaupun itu satu orang. Iya betul, cuman kan kalau gini perusahaan pajaknya sebagai pajak perusahaan. Iya, kita lihat dari sisi konsumen kita. Kita kan ketika mau bawa pekerjaan itu ke Indonesia kan harus ada benefit, tadi harus ada benefit yang sama-sama menguntungkan. Kalau saya bawa kerjaan itu ke Indonesia, berarti kan kalau saya ada di sana sebagai pekerja kan dia bayar 40% pajak kan ya. Ekspat ya. Ya, jadi dibayar 40%. 40%. Kalau saya rubah jadi kontraknya B2B kan yang bisa jadi angka yang sama ditambahin sedikit buat administrasi, lebih menguntungkan buat perusahaan yang di Jerman itu. Ya kan? Jadi 40%. Kalau dari perusahaan Jermannya jelas lebih menguntungkan B2B sih. Betul. Tapi maksudnya nggak semua orang yang misalnya itu kan karena misalnya mau pulang nih kayak dulu Dian atau si tadi Ismail kayak gitu. Tapi kan nggak menutup kemungkinan orang yang memang sudah di Indonesia, terus orang sana mencari jasa dari Indonesia, opsinya yang di Indonesia, saya nggak mau ribet gitu, nggak mau ribet bikin sebuah badan usaha gitu loh. Bisa. Jadi bisa pakai perusahaan outsourcing yang di Jerman, di Eropa, ntar pajaknya dibayar di sana, ya kan? Atau pakai outsourcing di Indonesia. Kalau di Jawa Barat ada teman saya punya perusahaan outsourcing PJTKI untuk Eropa tuh. Nanti dia B2B sama perusahaannya itu, dan perusahaan itu yang bayar pajaknya di Indonesia. Jadi dia cuma terima bersihnya gajinya dia sebagai karyawan aja, bukan karya sebagai freelancer itu. Jadi sebenarnya bagaimana sebenarnya kita bargaining dengan perusahaan kan gini. Targetnya kita mau tarik tuh pekerjaan tuh sebanyak mungkin ke Indonesia gitu kan. Berarti kan harus ada benefit yang besar buat mereka, buat perusahaan yang di Jerman. Nah, bagaimana biasanya cost? Biasanya selain mereka kepepet butuh orang, cost pasti menarik jadinya. Apalagi udah dapat trust gitu. Kalau masalah tadi itu masalah bagaimana mensiasati tadi keribetan dan pajak gitu. Tuh. Kalau mau di Indonesia nggak mau langsung ke ini, ada di sana perusahaan outsourcing di Jerman. Biasanya perusahaan sana pun juga punya gitu loh perusahaan outsourcing yang mungkin zonanya, kalau pengalaman saya dia akan cari perusahaan yang di luar zona Uni Eropa karena kan pajaknya gede ya. Dicari mungkin di luar itu. Gitu. Betul. Tapi pasti itu masalah perpajakan saja. Misalnya pajaknya di mana, di Italia gitu ya, mungkin lebih rendah. Perusahaan di Italia ngambil pekerjaan di Jerman, gitu, di Malta. Betul, memang itu masalah. Tapi kalaupun misalnya dari perusahaan di Indonesia pun bisa juga. Cuman mungkin masalah tadi trust, kepercayaan. Dia bisa bicara nggak kalau atas nama perusahaan. Saya bikin perusahaan ABC outsourcing gitu kan, datang ke Airbus gitu. Kata Airbus, apa ABC outsourcing gitu kan, nggak siapa masalah kan gitu repotnya. Itu masalah pajak saja, betul. Sekarang banyak gitu taruh di mana masalah pajak. Gitu. Terus kalau udah zaman global gini tuh, merekanya juga mikir yang pertama dari segi trust ya. Mereka kan mungkin akan trust the perusahaan yang mungkin
di luar Uni Eropa karena pajaknya menguntungkan buat mereka, kemudian aturannya lebih tidak ribet. Kalau saya di aturan Uni Eropa kalau keluar dia agak ribet tuh. Ya. Nah itu mereka pasti punya gitu. Oh ini sama perusahaan ini. Jadi kita di saat mereka membutuhkan tenaga secara individual, ya udah ntar pas lagi kontraknya, pas begitu dikontrak kita dibilang perusahaan ini di Malta dengan nama ini gitu kan, terus nomor paspor sekian udah straight gitu, lamsam udah, pajak urus sendiri. Pajak kitanya nih sebagai individu atau freelance kita urus sendiri di Indonesia. Antara dia dengan si agensi ya agensinya. Betul. Jadi kalau yang IT atau IT itu banyak sekarang outsourcing di Jerman atau di Indonesia ya. Dia langsung begitu. Sebenarnya kalau buat perusahaan tuh untungnya ada yang hilang juga, tapi dia bisa trust. Iya, kan, trust. Kalau bisa tadi kan misalnya saya dapat gaji 100, kan dipotong 40% lahnya, saya cuma terima 60, ya kan? Kalau perusahaan outsourcing kan pasti lebih, dia lebih bayarnya kan lebih kan. Si perusahaan Jerman mungkin bayarnya 80 lah. Saya terimanya 50 mungkin kan. Kan ada ada situ. Nah, tapi kalau saya langsung kayak Dian langsung kan dia saya dapat 60, si perusahaan asingnya, perusahaan Jermannya dia untung 40 lah gitu ceritanya. Siap. Oke. Menarik. Sangat Jerman ya kalau bahas tentang pajak. Oh iya. Sangat Jerman sekali. Sangat Jerman sekali. Apa sih yang nggak dipajakin di Jerman ya? Oke, berikutnya kita masih ada Mas Yan. Mas Yan, ini temanya juga tentang pajak. Apakah Mas Yan juga masih ingin berbicara, membahas tentang pajak ini? Saya buka sebentar ya, kasihan soalnya dari tadi Mas Yannya udah bertanya juga. Mas Yan? Saya sudah minta Mas Yan. Oke. Mas Yan? Atau orangnya udah tidur ya mungkin? Sebentar. Oke, kalau gitu saya langsung ke tangan yang tadi udah ngangkat itu. Saya punya siapa ini? Pak Priyo. Ya. Sudah? Oke, silakan Bapak. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dian sama Kang Top nih sahabat lama nih di Munchen. Assalamualaikum Dian, Kang Top. Waalaikumsalam. Nah, mudah-mudahan baik-baik aja di Bandung ya. Alhamdulillah. Terima kasih Kang Priyo atas kesempatannya. Sama-sama. Saya ingin bertanya ini ke Kang Top maupun ke Kang Dian. Mungkin saya ingin menempatkan pertanyaan saya ini lebih ke arah, saya menghindari diskusi yang hanya satu arah dan dua arah ya. Saya ingin pendapat Kang Top sama Kang Dian untuk mencoba sharing yang sudah Kang Top dan Kang Dian sampaikan itu bisa menjadi sebuah masterpiece ya ibaratnya, atau bisa dijadikan sebagai nilai yang lebih strategik yang bisa kita bawa lebih besar gitu. Karena saya merasa punya mimpi dan punya keirian yang luar biasa kepada teman-teman kita di India ya. Mereka tuh bisa membawa sebuah sebuah konsep yang membuat global player yang ada di dunia ini itu berbondong-bondong datang ke India gitu. Bukan hanya sebagai person to person kembali ke India kemudian menjadi outsource secara personal, tapi justru menggelondongkan sebuah bisnis proses ataupun consultant proses ataupun konsultasi itu besar gelondongannya. Ibaratnya kalau seandainya ada Microsoft India. Kalau ada itu Audi India dan seterusnya. Sehingga outsourcing atau kolaborasi itu lebih erat dan keuntungan utamanya adalah nilai strategiknya. Jadi SDM yang ada di India itu nggak perlu capek-capek datang ke Eropa, tapi bisa mendapatkan knowledge, know-how dan juga sistem bekerja yang global standardized ke lokal. Jadi ibaratnya kita pakai sarung makan batagor Kingsley tadi, tapi kita ngerjain Audi gitu, mendesain mobil Audi yang standarnya standar dunia gitu. Nah, dari berdasarkan mimpi tersebut, saya ingin bertanya kepada Kang Dian dan Kang Top berdasarkan pengalaman yang Kang Top dan Kang Dian tadi sharing dan luar biasa. Terima kasih sekali sharingnya karena bisa menimbulkan banyak sekali opportunities ke depannya, baik yang ada di Indonesia yang bisa mencari sumber ke Eropa atau sebaliknya membuat teman-teman diaspora yang lagi di Eropa nih mungkin punya ide untuk bagaimana itu menggelontorkan
sekian banyak know-how itu datang ke Indonesia. Nah, pertanyaan saya adalah kembali ke penempatan strategi opinion tadi, gimana caranya, tadi dibicarakan masalah model kolaborasi itu ada 4 atau 3 tadi disampaikan oleh Kang Dian ya. Kang Toh juga menyampaikan trust gitu. Gimana caranya nih kita bisa membawa, atau kita yang nothing sebenarnya, baratnya gitu ya, yang kita lagi berkarya di luar negeri ini, kita sebenarnya nothing gitu ya, bisa membawa sebuah perusahaan besar, sebuah korporat besar yang bisa trust terhadap Indonesia dan menempatkan representatifnya di Indonesia dan akhirnya menjadi sebuah gate atau bridging dari Indonesia ke Eropa. Saya mengambil contoh satu hal saja yang mungkin bisa kita jadikan exercise gitu ya. Kebanyakan keluhan dari beberapa corporate besar itu adalah Indonesia memang iya market terbesar, Indonesia memang iya potensi yang luar biasa, potensi ekonomi yang luar biasa. Tapi kami mempunyai kesulitan dalam perlindungan akan pajak kami. Kami tidak mendapatkan benefit, tidak dapat mutu apa-apa dari jika kami membuat itu di Indonesia gitu. Untuk kasus yang disampaikan oleh Kang Top, Gutner gitu ya, tadi menyampaikan itu mereka membuat produknya di Indonesia. Tadi sampaikan juga Kang Dian, Infineon punya manufacturing representatif di Batam. Artinya mereka sudah mencoba masuk lewat ke Indonesia. Namun ada juga banyak perusahaan-perusahaan global player yang saat ini tidak mempunyai, atau mereka akan lebih memilih di luar Indonesia, malah ke Singapura contohnya, atau bahkan ke India. Yang saya lagi bayangkan saat ini untuk memindahkan sebuah manufacturing ke Indonesia mungkin butuh investasi yang lumayan ya, dibandingkan dengan hanya membuat sebuah kantor sebagai bridging untuk desain dan engineering gitu. Karena kalau desain engineering kan cuma butuh kantor sama internet udah selesai gitu ya. Kita bisa ngerjain pakai sarung makan batagor tadi, tapi connect-nya langsung ke Jerman. Nah, mungkin bisa sharing sedikit lebih strategik lagi gimana caranya ini menduplikasi atau meng-upscale apa yang sudah dilakukan oleh Kang Dian sama Kang Top ini menjadi sebuah gerakan yang lebih besar gitu. Mungkin bisa di-sharing. Makasih, Kang Trio. Terima kasih, Kang Trio. Silakan tanggapannya. Boleh, sedikit. Jadi apa yang menjadi kendala? Memang kalau lihat bicara menarik perusahaan Jerman ke Indonesia itu banyak keluhan kendala. Kalau kata udah Ferizal tuh, Jerman itu demanding, pokoknya rewel segala macam. Ya memang betul. Saya merasakan juga dulu ketika perusahaan Gutner itu dibawa ke Indonesia. Ada di benak mereka masih ada plan B untuk bikin manufacturing di China, lebih besar, lebih canggih lah daripada di Indonesia. Di Indonesia sementara hanya pijakan saja karena modalnya nggak begitu besar, mungkin jadi hanya pijakan. Kemudian dia mau bikin di China lah. 2005 itu ketika kita set up di Singapura itu sales office di Singapura itu planning di China, karena China dengan potensi market yang besar, kemudian juga biaya produksi yang murah gitu kan, ini. Tetapi dalam perjalanan waktu memang saya sebagai orang Indonesia juga agak ini, berarti kan bukan apa-apa dari karir saya, wah saya orang di Asia akan tergeser oleh orang China dari office China, karena terus terang office atau pabrik itu semakin besar omsetnya, dia akan lebih berkuasa gitu kan. Dari model gaji, bonus dan sebagai kontrak apapun akan lebih berasa kalau misalnya penjualannya besar, produksinya besar. Pasti kan ada suatu sentilan bahwa jangan-jangan betul digeser sama China. Tapi dalam perjalanan waktu kita harus meyakinkan bahwa China itu dalam hal masalah loyalitas itu kurang. Jadi dari 2005 ke 2009 butuh waktu 3 tahun, 4 tahun lah untuk meyakinkan atau sampai orang manajemen itu yakin bahwa memang bukan di China tempat untuk produksinya, tempat manufacturing besarnya bukan di China. Karena memang secara pengalaman mereka itu mengkopi sangat cepat. Di China itu kalau di exhibition, setiap tahun ada exhibition tuh wah cepat sekali mereka meniru kan.
Terus perpindahan karyawan. Jadi waktu itu masih ada ini gudang, taruh gudang di China. Itu cepat perubahannya emang. Kita tuh relatif loyal. Jadi yang tadi trust itu harus dibangun dengan kita bisa dedikasi pekerjaan kita dan kita loyalitas kita harus dibuktikan. Jadi memang kalau sudah terbukti mereka akan luluh sendiri, sehingga sekarang kalau lihat sekarang saya sudah halo. Kalau sekarang saya udah nggak di perusahaan itu, mereka sudah punya 3 plan di Indonesia. Jadi rencana pembangunan di China pun tidak jadi karena cost di China juga tinggi. Jadi kalau sekarang orang bicara China tuh cost-nya tinggi segala lebih murah segala macam, itu hanya masa lalu, cost-nya lebih tinggi. Jadi kalau pindahin jangan ngikutin Jabodetabek. Kita investor dari Jerman tuh masih melihat sebagai Jabodetabek sebagai barometer. Jadi UMR-nya tinggi terus dan sebagainya. Tapi kalau misalnya dia mau pindah aja ke daerah yang relatif lebih murah, misalnya di Jawa Tengah atau di daerah-daerah perbatasan Jawa Tengah Jawa Barat, itu tadi perpajakan. Jadi deal sama pemerintah daerah dan segala macam itu lebih mudah. Resource sumber daya manusia juga banyak bisa didapat. Nah, informasi itu belum tersampaikan. Nah, kalau itu yang mau tarik ke Indonesia, perusahaan tarik ke Indonesia. Kalau saya melihat bagaimana kitanya lebih mudah, mungkin tadi kita membawa pekerjaan dari sana. Jadi kalau saya lihat mungkin ada IAJ Eropa Division gitu kan. Dia adalah sebagai marketer di Eropa atau kayak perusahaan marketer di Eropa yang meyakinkan para investor. Nah, siapakah yang meyakinkan? Kalau orang lain yang meyakinkan bosnya pasti kan sulit. Ya kan, misalnya Kang Dian walaupun di Indonesia punya pengalaman, dia meyakinkan perusahaan Airbus misalnya kan sulit dia, walaupun Dian punya pengalaman gini-gini, dia buih belum tentu di ini kan, paling pertanyaannya wah itu kan beda industrinya gitu kan. Tapi yang meyakinkan adalah orang internal di dalam atau orang-orang teman-teman kita diaspora di luar negeri itu yang membentuk marketing buat tadi. Pertama, marketing itu memang kalau dibicarakan pajak segala macam itu di luar kita, tapi kalau bisa kita lihat sumber daya manusia yang kita miliki, ya sumber daya manusia, tenaga kerja lah, ya pekerja yang muda itu yang kita miliki, itu yang kita jual, ke Jerman. Nah kan yang kita jual kan orang-orang kayak Kang Prio, Kang Dian, Kang Trio, yang kayak gitu yang kita jual memang berbahasa Jerman, ya jadi berbahasa Jerman gitu, knowledge Jerman gitu kan, sehingga mereka mau ini, karena mau nggak mau terutama yang simulasi begitu di outsourcing tuh tidak banyak tidak mengurangi esensi, bukan core kompetensinya perusahaan-perusahaan itu, atau beberapa banyak bukan core kompetensi bisa kita ambil gitu kan. Sampai ke produk pun bisa di outsourcing. Jadi produk-produk yang misalnya penjualannya rendah, ya kan, di outsourcing ke Indonesia, itu juga banyak memungkinkan. Karena itemnya banyak, kita orangnya banyak ya, itemnya macam-macam, bervariasi, jumlahnya sedikit, itu pakai otomatisasi nggak bisa tuh, susah gitu. Tetap, nah itu masih menguntungkan. Mereka butuh, tapi kuantitinya nggak banyak. Nah itu potensi itu yang harus kita cari. Kalau misalnya pabriknya dipindahin ke sini tuh, misalnya Airbus pindah ke Indonesia, mungkin lebih rumit ininya negosiasinya. Tapi kalau misalnya beberapa produk atau beberapa pekerjaan itu masih relatif bisa dihandle hanya beberapa departemen, tidak banyak besar seperti itu. Awalnya mungkin dari situ dulu, berikutnya lagi baru mereka pikir, oh benar juga ya ada market dan segala macam informasi. Mereka datang ke Indonesia, sering ke Indonesia, mereka lihat kondisi segala macam, mereka baru mungkin memutuskan. Mungkin dari saya segitu, sedikit pengalaman lah. Mungkin dari Kang Dian bisa. Kang Dian? Ya kalau dari pengalaman saya itu juga tergantung pasar di Indonesia sih. Khususnya ini Infineon. Tapi dengan dibukanya Infineon
PT ya, PT Infineon di Jakarta, itu sebetulnya ada harapan bahwa potensi pasar di Indonesia itu kedepannya besar, sehingga kita bisa bisa memperluas cakupan support secara langsung kepada industri elektronika di Indonesia. Gitu. Sebetulnya ada harapan bahwa industri elektronika untuk otomotif di Indonesia itu membesar di kemudian hari gitu. Dan ini ada keinginan dari Infineon untuk turut serta dalam mengembangkan komunitas elektronika otomotif di Indonesia ini gitu, dengan mendirikan PT di Indonesia. Jadi sebetulnya niatan untuk membangun komunitas itu atau lingkungan pengembangan elektronika ekosistem otomotif di Indonesia itu ada gitu. Siap. Boleh saya menanggapi, Kang Trio? Mangga. So. Aduh, terima kasih banyak. Ini kita sama-sama kali di Bandung, jadi kita ngomongnya Kang aja ya. Iya, mangga. Apalagi ngomongnya Batagor tadi. Baik, terima kasih banyak nih Kang To sama Kang Dian, pencerahannya luar biasa. Saya ingin sedikit memberikan exercise sedikit ya, dan ini bukan jauh dari pandangan mata kita, karena ini real time yang saat ini kita hadapi bersama. Ini kebetulan juga ada Pak Bambang yang nanti mungkin akan memberikan closing statement. Ada yang menarik dari beberapa kajian kami yang saya sempat bersama Pak Bambang dan rekan-rekan diaspora lain membantu Bappenas membuat kajian roadmap untuk kedirgantaraan nasional tahun 2020 sampai 2045. Kita memetakan kenapa sih Indonesia dikenal sebagai negara penghasil pesawat terbang saat ini ya, kita bisa dikenal di Asia Tenggara, tapi nilai added value bisnisnya itu kecil sekali. Dia memberikan dampak ekonomi yang luar biasa. Kenapa gitu? Kita melakukan kajian, kita coba memberikan benchmarking dengan negara tetangga kita. Saya lagi ngajak kita diskusi agak lebih sedikit strategik gitu ya, levelnya Indonesia gitu. Kita melihat bahwa ada beberapa strategi yang dilakukan oleh negara-negara tetangga kita yang belum kita lakukan gitu. Apakah itu? Mereka itu melakukan yang namanya strategic partnership. Mereka memposisikan diri sebagai partner yang sejajar dengan negara-negara atau global player yang ada di dunia. Sehingga mereka berdiri sejajar, menjadikan global supply chain dari industri besar dunia. Jadi bagian dari supply chain dari corporate besar di dunia itu lewat dari negara-negara tetangga kita. Contoh sederhananya ya, Boeing aja contohnya ya, itu membuat kerjasama baik dari research and development maupun industri 4.0-nya itu di Malaysia. Kenapa nggak lewat Indonesia? Pertanyaan besar. Dan dari hanya aktivitas outsourcing-nya Boeing itu saja, mereka bisa menghidupi sampai 1.000 SDM Malaysia fresh graduate. Diangkat menjadi global international standard untuk engineer, world class engineer untuk bidang dirgantara. Gitu. Contohnya aja gitu ya. Mereka berdiskusi bagaimana membuat biofuel untuk pesawat terbang. Udah high class tuh diskusinya. Mungkin mereka nggak bikin pesawat terbang, tapi know-how untuk membuat future aircraft itu mereka punya saat ini. Gitu. Yang lain contohnya, Filipina atau bahkan Vietnam saat ini, kalau kita melihat dari nilai ekspor komponen pesawat terbangnya saja, ini saya udah agak spesifik di pesawat terbang ya, itu bahkan kita itu nomor 5 dan mereka itu nomor 3 dari nilai bisnis ekonominya. Ada yang salah di sini kita. Dan ketika kita mencoba menelusuri, ternyata ada beberapa tadi menarik ekosistem. Ya, kita tidak punya ekosistem. Ekosistem itu kita tidak dibentuk yang ada di Indonesia. Kalaupun dibentuk, kita hanya levelnya lokal gitu, tidak mempunyai visi global. Artinya apa? Ya udah kita jadi konsumen aja, kita beli aja dulu, beli, sehingga kita tidak terbangun kompetensi teknologi kita sejajar dengan negara-negara yang kita tadi jadikan benchmarking gitu. Kan sedih gitu. Dan saya ngambil contoh tadi India gitu. Saya setiap hari naik bis ke kantor, itu isinya satu bis itu nggak ada satupun orang Jerman kecuali supir. Isinya orang India semua. Ngapain mereka di situ? Oh, ternyata ada kebijakan dari pemerintah negara mereka, Airbus Make in India. 30.000 gitu ya, SDM-nya India itu dikirim secara rutin ke Airbus Toulouse dan Hamburg gitu. Jadi mereka ter-upgrade dan ter-upscale gitu. Dan ketika mereka balik, mereka membangun ekosistem itu di India gitu. Ya, saat ini mungkin mereka tidak bikin pesawat terbang, tapi know-how-nya, engineering-nya, desainnya itu dekat dengan global player. Lucunya lagi,
30% dari pesawat yang lagi terbang sekarang di atas langit kita, desain kontennya itu dari India. Kan sedih tuh. Indonesia yang udah sekian banyak penduduknya, kalau diibaratkan sama-sama makan nasi, pakai sarung juga gitu ya. Tapi kok kita nggak punya global kompetisi, punya global skill yang seperti mereka gitu. Ada yang salah nih dengan diri ini gitu. Dan salah satunya hambatannya adalah insentif. Pemerintah mungkin ini lebih ke arahnya kebijakan ya, mungkin tidak pada level diskusi kita hari ini, tapi saya ingin memberikan gambaran betapa tidak mudah gitu ya, bahwa untuk membawa perusahaan global player itu hadir di Indonesia, insentif itu tidak diberikan oleh pemerintah. Keringanan pajak, keringanan mereka membuat manufacturing proses di Indonesia, atau mungkin ya bentuk-bentuk intensif yang membuat investasi itu datang ke Indonesia dengan sukarela dan berbondong-bondong gitu. Ibaratnya Indonesia beli pesawat 100 berapa dulu yang lagi rame-rame itu 213 di Samsu gitu ya. 213 pesawat Airbus dibeli Lion Air. Dibandingkan dengan India cuma beli 100, tapi Airbus dengan sukarela bikin Airbus Engineering Center di India. Tapi di Indonesia dibikin apa? Nothing. Kita kasih aja pesawatnya, dibeli, selesai. Nah ini yang membuat saya diskusi ini menarik gitu ya, dan mungkin dari pengalaman Kang Dia sama Kang Teguh ini bisa membangun awareness kita bahwa kita tuh nanti ketinggalan buku banyak, dan kalau tidak kita bergerak, terutama diaspora yang ada di Jerman dan juga bantuan teman-teman yang ada di Indonesia untuk bridging ini ya, saya rasa kita harus berbuat sesuatu di sini gitu. Itu minta tanggapannya Kang Kop sama Kang Dia. Nih sorry jadi kepanjangan saya cerita Min Sewu. Enggak apa-apa. Boleh nggak saya sedikit berpendapat juga, Mas Priyo? Terima kasih untuk ngomong tentang pesawat. Sayang tadi ada Swester kita ya, dia tapi sudah keluar karena besok dia juga repot menjual pesawat. Untuk menenangkan sedikit Mas Priyo, sebenarnya kita juga ada orang PTDI di sini. Dari teman saya ini juga saya banyak mendengar PTDI kita ini sangat laku loh Mas. Bahkan Malaysia pun masih banyak membeli pesawat dari PTDI. Kebetulan teman kita ini alumni Jerman juga, dia di bagian sales. Dia masih sering ke sana ke Malaysia untuk sales. Jadi ada benarnya mungkin ya, pesawat kita belum didengar, tapi kalau saya dengar secara internal kalau dia curhat, PTDI saya rasa nggak laku gitu. Maksudnya dalam artian dia laku kok. Mungkin untuk produksi massal dia mungkin belum kuat, tapi saya tidak mau berbicara lebih jauh, tapi setahu saya PTDI kita masih hidup, alhamdulillah, penjualan masih bagus, itu yang saya dengar dari teman saya, dan ya kita sebenarnya nggak harus berkecil hati dengan tetangga. Ya namanya tetangga kan pasti rumput lebih hijau ya katanya ya. Tapi insya Allah PTDI kita juga masih berkembang walaupun saya bukan orang PTDI. Saya hanya ingin memberikan sedikit ketenangan buat Mas Priyo. Tapi mungkin kalau Mas Priyo datang ke Indonesia mungkin PTDI mungkin bakal lebih besar lagi kali ya. Wallahu a'lam. Amin. Tinggal ditunggu undangan Kang Top makan batagornya dulu. Amin. Amin. Silakan Mas Taufik. Sedikit menanggapi Mas Priyo, betul memang kalau bicara masalah tadi itu memang fokus kita itu mungkin industri sekarang itu banyaknya ke industri padat karya, lebih banyak menitik beratkan Indonesia sebagai pasar, ya kan. Tidak salah sebagai pasar, cuman memang kita terlalu mengedepankan tadi sumber daya manusia banyak gitu kan, tapi sebenarnya tidak terorganisir dengan baik. Kemudian pasar yang besar, ke arah sana lah, lebih banyak ke arah ini konsumtif. Nah problemnya memang sekarang dihadapi, sampai saya pun menghadapi masalah yang sama terkait sumber daya manusia. Sumber daya manusia kita banyak, tetapi yang sesuai dengan kebutuhan yang kita inginkan agak sulit. Jadi problem yang terbesar itu memang sumber daya manusia. Jadi sumber daya manusia yang cocok, yang dibutuhkan sama industri, terutama kalau ingin research development itu agak sulit nyarinya. Nah, itu yang problem kalau yang ini yang saya alami sekarang. Jadi saya pun terus terang staff saya itu hampir dipastikan dia kalau bukan ex mahasiswa saya atau lulusan dari S2-nya di Korea atau di mana gitu ya. Pastikan tuh gitu. Kalaupun yang S1 dia pasti dari mahasiswanya tuh udah saya guide gitu, sampai tugas akhirnya saya yang bina, kemudian mereka kerja sama saya. Emang sulit dalam hal ini masalah
mencari sumber daya manusia yang cocok gitu. Karena terus terang di kita itu memang cita-cita anak-anak muda. Kalau saya ngajar di itu cita anak muda itu masih fokus general. Jadi tidak fokus, misalnya saya mau jadi penerbang, ahli industri penerbangan, terus mereka sekolah aja gitu memang. Saya mau sekolah di elektro, di ITB, kok di mana itu hanya just inilah ngikutin tren gitu kan. Nah tapi memang sedikit juga secara ini tuh orang-orang yang kualifikasinya bagus memang sudah diserap dan banyak juga diserap di luar. Yang di kita ini yang tadi terombang-ambing gitu, masih terombang-ambing. Industrinya tadi yang fokus, yang ingin global bersaing di global segala macam, ya tadi teknologi. Nggak bisa dipungkiri teknologi. Berarti kan kita harus membawa perusahaan-perusahaan yang teknologi base. Misalnya Tesla mau masuk ke Indonesia sekarang itu kan digiring itu dikejar karena teknologi base. Tapi kalau misalnya perusahaan garment, perusahaan ini kan itu bukan teknologi base. Walaupun perusahaan garment di Indonesia itu bagus dalam hal ini, dalam kelas itu yang kelas menengah atas. Kalau garment brand-brand bagus itu di Indonesia diproduksi, di Bandung tuh yang masih eksis itu brand-brand bagus, bukan brand-brand yang ini. Kalau yang brand-brand yang bawah itu kalah sama China, tapi yang bagus itu kita sebagai eksportir, tetap sebagai eksportir garment bagus lah. Di Hugo Boss ngambil dari sini, banyak lah brand-brand bagus tuh ngambil di. Memang di situ ya kekurangan kita adalah menempatkan industri yang high kualifikasi person lah. Itu yang harus kita brand ke luar, terutama ke Jerman, karena komunikasinya sebenarnya lebih mudah. Saya melihat Jerman lebih mudah berkomunikasi. Kenapa? Diskusi yang saya sama bos saya kan selalu bilang, kebetulan bos saya itu satu alma mater, satu alumni lah, satu sekolahan. Dia selalu bilang, yang saya bisa kerjakan, kamu juga pasti kerjakan, gitu kan? Itulah trust kan ya. Nah itu dia yang harus kita komunikasi, itu yang harus kita komunikasikan di Jerman. Karena mungkin kalau bilang Kang Prio di Airbus bilang, saya kan bisa ngerjain ini gitu kan. Anda bisa ngerjain, saya juga bisa ngerjain gini gitu kan. Itu komunikasi itu yang harus kita sering-sering komunikasikan keluar. Problemnya itu pasti sumber daya manusia yang handal. Itu yang selalu jadi hambatan. Kalau upah tuh untuk kebetulan perusahaan saya itu 80% ekspor. Kalau misalnya yang lain itu menitik beratkan Indonesia sebagai pasar, tapi kalau perusahaan di mana dulu pernah saya bekerja itu 80% ekspor. Jadi transfer knowledge, jadi kan transfer knowledge segala macam itu lebih banyak customize. Jadi memang itu yang kita banggakan tuh engineeringnya kita tampilkan. Jadi logo tag perusahaan juga kan personal, kompeten, personal, and reliable gitu kan. Berarti ada kompetensinya di situ. Engineering lah, Jerman teknologi. Itu yang kita jual, yang kita komunikasikan. Jadi itu yang komunikasi itu yang mudah kalau dengan perusahaan Jerman. Datang ke perusahaan Jerman, oh saya ini, oh dia bisa ngerjain gitu kan. Itulah yang komunikasi itu yang harus kita memerlukan tadi, perlu marketingnya. Marketingnya itu diaspora di Eropa lah, di luar negeri, diaspora lah di seluruh dunia. Untuk membawa perusahaan-perusahaan teknologi ke Indonesia gitu. Mungkin awalnya nggak bisa besar, riset development dulu. Kalau lihat dari teman-teman di sini tuh beberapa memang udah mulai yang masuk ke sini tuh udah simulasi kapal laut, simulasi udah mulai. Cuma memang tadi based on personal outsourcing gitu. Nah, sekarang perlu suatu vehicle yang betul-betul representatif di Eropa atau di Amerika, di luar negeri, mempersepsikan bahwa ini adalah sumber daya manusia yang reliable, kompeten tadi. Itu yang mungkin harus kita sering kan. Jadi supaya mereka paham gitu. Karena kalau ke Jerman pasti gitu, orang bicara Habibie pasti pinter gitu kan. Orang tahu gitu kan, Kang Prio datang gitu orang Indonesia gitu, wah dia pasti bisa gitu kan. Sebenarnya lebih mudah di Jerman tuh kita bicara engineering daripada di Amerika atau di mana gitu kan. Karena memang ada patronnya, orang Indonesia pasti pinter gitu ya. Amin. Kurang lebih itu. Amin. Kang Dian mau nambahin? Cukup mungkin saya setuju dengan Kang Taufik. SDM di sini jadi kuncinya. Siap. Bisa nggak saya juga bilang begini Kang Dian sama Kang Taufik, kalau saya bilang
buat mereka yang ingin jadi Kang Dian atau Kang Taufik berikutnya harus terus updated juga dengan keadaan di Indonesia. Seperti tadi kan yang dibahas masalah lokasi, mulai dari pajak, masalah jangan difokuskan kepada Jabotabek aja. Sedangkan pemerintah kita kan sekarang sudah juga menggalakkan KEK ya, kawasan ekonomi khusus, di mana perpajakan itu juga lebih dimudahkan. Bahkan di Batam, tadi saya dengarkan Kang Dian perusahaannya bukanya di Batam, karena di sana pajak juga sangat diintensifkan sama pemerintah kita. Mungkin untuk menjadi Kang Dian atau Kang Taufik ke Indonesia, kita sendiri pun juga ngejar bola dalam artian kita mengajukan proposal ke perusahaan Jermannya seperti ini loh, nanti kalau kamu menaruh saya di Indonesia, akan ada tempat kawasan ekonomi khusus, pajak akan seperti ini, bahkan seperti ini. Itu mungkin trust yang akan dibangun juga. Karena kan orang Jerman, segala sesuatu kan efisiensi Jerman lebih kepada uang ya, kepada waktu, uang, pajak, dan segala-galanya itu kan yang agak ribet kalau di Jerman ya, kalau kita udah ngomongin uang dan pajak. Betul, sangat setuju. Dan juga komunikasi yang baik, up to date antara ini ya. Benar. Jadi bukan hanya menawarkan kita pribadi perorangan sebagai pekerja, tapi kita menawarkan konsep juga mungkin ya sebelum kita diturunkan ke Indonesia. Mungkin itu yang bisa saya tangkap ya. Oke. Sementara itu ada lagi. Kalau tidak ada, mungkin kita langsung masuk ke Mas Bambang. Ini Mas Bambang kayaknya sudah bikin rekap yang sangat bagus. Mas Bambang? Tes. Siap. Waduh, Mas Bambang mantap. Silakan Mas Bambang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam kepada teman-teman di tanah air. Selamat sore yang di Jerman. Alhamdulillah bisa ketemu lagi dengan Mas Dian, Mas Taufik. Dulu waktu kita ketemu baru satu yang pakai kacamata. Sekarang tiga-tiganya sudah pakai kacamata. Ya. Untuk memberikan closing remarks ini saya membagi cuman dua ya, yaitu bagaimana kita istilahnya memarket diri kita sebagai individu dan bagaimana kita memarket diri kita sebagai perusahaan gitu ya. Ada yang hal mendasar yang kita bisa pelajari dari karakter orang Jerman itu, bahwa mereka dalam memberikan kepercayaan atau trust itu tidaklah mudah. Ini yang harus diingat oleh teman-teman, terutama yang di tanah air ya. Artinya mereka mencoba menerima secara pelan-pelan untuk bisa memberikan kepercayaan kepada kita. Demikian juga dalam memberikan kepercayaan tersebut tentu akan memberikan suatu pekerjaan ya, juga secara pelan-pelan. Nah, dalam konteks hubungan bisnis ini, karakter ini pun dibawa. Kita perlu berusaha untuk memberikan kesan pertama baik sebagai individu yang profesional, ataupun kita sebagai bagian dari perusahaan yang memberikan kesan corporate identity. Tergantung dari intensitas hubungan pekerjaan, kepercayaan ini bisa timbul dalam waktu yang sebentar, tapi itu adalah sulit ya, dan tentunya lama ya. Ini juga tentunya tergantung dari prestasi-prestasi kerja yang telah kita deliver ya. Dan orang Jerman itu sangat strict terhadap pemenuhan jadwal waktu yang sudah disepakati dan direncanakan di awal. Di sini terlihat bahwa kita jika berusaha sendiri dalam meyakinkan rekan bisnis atau customer di Jerman, kita harus eksis ya pertama kali di perusahaan Jerman ini. Ini yang dilakukan oleh Mas Dian ya. Beliau 11 tahun ya untuk meyakinkan Infineon bahwa pekerjaan ini bisa saya bawa pulang gitu ya. Dengan usaha profesional kita, maka kita bisa memberikan atau menunjukkan prestasi dan juga pemenuhan dari jadwal waktu dalam delivery pekerjaan. Memerlukan waktu cukup lama untuk bisa meyakinkan supervisor kita bahwa seseorang bisa diandalkan dan dipercaya. Salah satu bukti dari supervisor atau customer kita yakin dengan kita, kalau di Jerman ini kita mendapatkan apa yang dinamakan Zeugnis ya, yaitu surat penilaian.
dari supervisor di mana kita bekerja. Juga di Jerman ini ada yang disebut sebagai referensi. Kalau kita mau melamar pekerjaan, referensimu siapa? Nah, salah satu bukti bahwa supervisor atau customer kita itu happy dengan kita, puas dengan pekerjaan kita, dia mau kita jadikan reference. Orang tersebut mau kita jadikan reference. Nah, ini untuk konteks kita mendevelop diri kita ya, atau memarketing diri kita sendiri. Nah, kalau bagaimana dalam konteks perusahaan, tadi sudah dijelaskan oleh Mas Taufik ya, bahwa proses meyakinkan partner kerja atau customer itu sedikit lain. Jadi secara skala perusahaan harus bisa mengkapitalisasi, mengumpulkan prestasi perusahaan yang sudah dilakukan. Terutama prestasi itu mungkin ada hubungannya dengan pekerjaan yang akan kita ambil. Ya. Jadi kita harus membangun yang namanya corporate portfolio ya. Jadi ada bukti-bukti di sana pekerjaannya apa, apakah di delivery dengan tepat waktu, dan terutama juga yang penting adalah tepat budget ya. Ini adalah hal-hal yang harus kita kapitalisasi sebagai perusahaan di tanah air jika kita ingin menawarkan perusahaan kita, memarketing perusahaan kita ini ke Jerman. Nah, juga tidak kalah pentingnya kalau sebagai organisasi itu adalah bahwa organisasi tersebut juga solid gitu ya. Bukan istilahnya PT angin ribut ya, yang dia tergantung dari musim gitu ya. Juga otoritas dari fungsi-fungsi perusahaan dia berjalan dengan kaidah manajemen modern. Nah, dan yang penting juga di sini bahwa kalau ada pergantian fungsi orang ya itu bisa dilakukan dengan lancar. Nah, ini suatu hal yang diminta gitu kalau kita mempunyai proyek dengan Jerman, karena mereka tidak mau terganggu kalau misalkan ada orang yang pindah bidang atau bahkan keluar dari perusahaan tersebut gitu ya, sehingga tidak mengganggu proyek yang sedang berjalan. Ini harus ada garantinya gitu ya. Nah, biasanya perusahaan-perusahaan itu melihat at glance gitu ya, sebagai pandangan pertama dia dari calon customer atau partner yang akan diajak bekerja sama di tanah air itu dia sudah bersertifikat minimal itu ISO 9001 ya. Nah, ini adalah suatu hal yang mutlak kalau kita ingin bekerja sama dengan perusahaan di Jerman. Nah, dari kedua model yang di atas antara individu dan perusahaan itu ada yang sama sebetulnya, baik sebagai individu profesional maupun corporate, yaitu semuanya baik individu maupun perusahaan harus bisa mengkapitalisasi prestasinya, dan dengan itu bisa memarketkan diri maupun perusahaan kepada calon customer. Nah, ini menarik sekali kalau kita lihat apa yang akan terjadi setelah pandemi ini ya. Kita akan ada yang namanya new normal ya. Kemudian juga di sana tentu ada new work ya. Cara bekerja yang baru, karena kita sudah dibiasakan dengan kondisi ini cukup lama ya, kira-kira sekarang sudah 1 tahun gitu ya. Nah, kalangan perusahaan di Jerman menganggap bahwa pandemi ini adalah bukan penyebab ya, tetapi adalah dia sebagai malah akselerator gitu ya, untuk mengakselerasi kecenderungan pekerjaan atau bekerja yang sudah ada. Nah, ini ada beberapa hasil survei gitu dari beberapa perusahaan terkenal gitu ya, bahwa setelah kehidupan kembali normal maka akan ada sikap atau kebiasaan yang tetap terbawa di dalam kehidupan sekarang ya, mulai tahun ini dalam cara kerja kita. Jadi akan ada megatrend yang berbentuk new work ya, cara bekerja baru yang akan menggambarkan pergolakan zaman yang dimulai dengan sekarang yang didengungkan di Jerman adalah work and life balance ya.
Jadi keseimbangan antara bekerja dan kehidupan, antara family dan pekerjaan gitu ya. Ini menjadi hal yang makin penting gitu. Dengan adanya nanti new work ini ya, cara bekerja yang baru. Dan cara yang bekerja yang baru ini tentu akan berfokus pada pengembangan potensial setiap individu. Ini yang penting juga ya. Nah, dalam skala perusahaan ada perubahan yaitu yang namanya mindset supply chains. Ya. Jadi sekarang kita lihat bahwa perusahaan-perusahaan besar Jerman yang tadinya mengandalkan satu supplier, mereka menganggap bahwa semuanya dibawa ke Cina sudah aman. Gitu. Sekarang kelabakan, gitu ya. Nah, apa kira-kira mereka akan merubah pola tersebut? Yaitu akan berubah menjadi konsep multi-layer yang tujuannya adalah mengarah ke supply chain sustainability. Ini dari Roland Berger ya, konsultan ternama di Jerman ini, yang artinya adalah bahwa setiap original equipment manufacturer ya OEM ya seperti BMW, seperti Mercedes ya akan melihat supplier baru. Nah, ini adalah sebetulnya hal yang harus kita cermati gitu ya. Yang tujuannya dari supplier baru tersebut adalah untuk mencari cost reduction. Dan ini adalah chance Indonesia ya. Tinggal bagaimana kita memanfaatkannya. Jadi di sini kami mendukung teman-teman yang mau mencari kesempatan baik sebagai individu maupun sebagai perusahaan untuk go internasional. Nah, kami di Jerman dalam hal ini bisa menawarkan hal-hal yang sebagai berikut, yaitu pertama menjadi jembatan antara Jerman dan Indonesia, mempertemukan antara customer Jerman dan partner atau supplier di Indonesia, atau juga sebaliknya, ya. Customer-nya di Indonesia gitu ya. Dari Mas Dian dan Mas Taufik tadi bahwa beliau ini membangun portofolionya di Jerman ya. Sehingga mereka bisa meyakinkan perusahaannya bahwa bisa membawa pulang gitu ya. Nah, bagaimana dengan teman-teman yang tidak bisa membangun portofolionya di Jerman? Baiklah, portofolio yang di Indonesia itu harus bisa dikapitalisasi dan kami yang di Jerman ini akan menyuarakan ya portofolio tersebut kepada calon-calon customer maupun partner di sini. Yang kedua, kita bisa memanfaatkan kesempatan di Hannover Messe yang insya Allah akan ada di tahun 2021 ini, yang bentuknya belum jelas apakah dia full webinar atau hybrid gitu ya. Nah, tadi dari paparan Mas Agus ya, sekjen kita, bahwa beliau terheran-heran melihat persaingan antara Vietnam dan mana tadi? Yang 5 euro dan 1 euro tadi ya. Nah, Malaysia. Ini gimana? Malaysia atau? Ya, bukan Malaysia ya. Ya pokoknya antara dua negara itu ya. Jadi kita bisa memanfaatkan juga, kita bisa berkolaborasi dengan Departemen Perindustrian karena Departemen Perindustrian saya rasa sebagai host ya di Indonesia dan Jerman menunjuk Indonesia tahun ini sebagai partner country. Gitu. Nah ini kita bisa membuat merencanakan suatu stand di sana. Untuk memberikan memarketing ya potensi kita dalam hal untuk menjadi outsourcer ya. Nah ini tentu kita bisa memfasilitasi untuk memudahkan kontak-kontak dengan perusahaan sendiri di sini ya. Kita juga punya jalur ke para diplomat di sini, baik itu sebagai duta besar maupun sebagai konsul jenderal ya. Nah ini
tinggal jadi kita mematchkan antara potensi yang di Indonesia dan kira-kira apa yang diperlukan di Jerman. Nah, yang ketiga, bahwa kita IAJ chapter Uni Eropa ya, adalah jejaring alumni, dan khusus yang di Eropa ini bahwa definisi alumni itu diperluas juga untuk diaspora yang berkarya di Uni Eropa ini. Tidak hanya yang bersekolah di sini, lulus di sini, tapi juga yang berkarya di sini. Nah, sekarang IAJ chapter EU ini sedang membentuk kerjasama dengan kampus-kampus di tanah air, ya, dalam wadah Jerman Technology Campus. Ini atau disingkat dengan GTC, ya, yang tujuannya untuk mewarnai kurikulum pendidikan tinggi di Indonesia dengan warna Jerman yang terutama dalam hal prakteknya. Jadi terima kasih sekali lagi atas paparan dari Mas Dian dan Mas Taufik. Mas Trio, terima kasih atas kesemangatannya, dan kemudian Mas Agus juga. Itu mungkin ya sebagai closing remarks dari saya. Siap. Terima kasih. Kalau ada kekurangan mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Bambang atas paparan yang sangat menarik juga. Mas Taufik, Kang Taufik sama Kang Dian, atur nuhun pisan, sama juga dengan seluruh yang telah bertanya dan berinteraksi. Selanjutnya, ini sebenarnya momen terbuka. Saya bisa tetap membuka Zoom link-nya untuk berbicara satu sama lain, atau saya akhiri. Terserah Kang Taufik, kalau misalnya dia mau berbicara, Kang Taufik misalnya masih mau ngomong-ngomong sama Kang Priyo. Cukup kayaknya udah malam. Udah tutup, udah malam. Oke, siap. Kalau gitu, sementara dari saya itu aja dulu. Sehat selalu yang di Jerman dan yang di Indonesia, terus berkarya buat Indonesia tercinta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.